Bun, tolong jawab dong gimana sih cara konsumsi kunyit jahe dan kapan waktu untuk konsumsi tepung Garut, konsumsi kunyit. Jadi biasanya ya kalau konsumsi kunyit sama jahe, ini biasanya aku kasih jeda 2 jam. Tapi kalau konsumsi tepung Garut sama air tajin gak usah dikasih jeda juga nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Arifah dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal share lagi pengalaman aku ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, jadi aku itu dispepsia organik ya. Aku ada radang lambung, gastritis, dan juga aku psikosomatis ya, anxiety, ada kecemasan berlebih ya. Jadi untuk kecemasan ini juga banyak banget yang ngalamin ya. Biasanya ini dialami oleh pejuang asam lambung GERD juga, karena dispepsia fungsional ya, dari kecemasan biasanya ada trauma atau mungkin ada hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Karena aku juga pernah ngalamin ini. Aku tuh sebenarnya makanannya udah pantang banget ya dari dulu. Memang aku nggak suka yang pedas-pedas, nggak suka bakso, nggak suka mie. Aku tuh bukan pemakan daging juga ya, tapi karena aku tuh dulu sering banget nunda-nunda waktu makan, yang harusnya makan jam 12 tapi aku tunda lagi jam 3 sampai ke jam 4. Ternyata itu yang menyebabkan aku dispepsia organik ya. Selain itu juga aku itu nggak bisa banget ngontrol pikiran aku ya, karena aku pernah ada trauma di masa lalu, di tahun 2019 yang lalu ya. Sebelum kejadian aku asam lambung GERD itu, aku udah pernah melakukan kesalahan terbesar di hidup aku ya. Pada saat itu menurut aku sampai trauma, depresi, dan gak makan beberapa hari. Makanya itu penyebab aku asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis. Dan mungkin kalian juga yang ngalamin saat ini psikosomatis, kalian ingat-ingat dulu aku pernah ngalamin apa, dulu aku pernah lakuin apa sehingga aku ngalamin hal ini. Kalau aku sih cari penyebabnya aku sendiri. Aku dulu tuh sering melamun ya, pada saat bapak aku pergi meninggalkan kami semua. Itu aku merasa bersalah banget karena posisi aku lagi di Jakarta, aku nggak bisa ngerawat dia sampai dia pergi. Makanya itu adalah menurut aku kesalahan terbesar aku. Dan aku itu sering nangis sendiri ya, bengong sendiri ya, namanya juga anak ya. Apalagi dulu aku itu dekat banget sama bapak. Pas aku merantau, aku jarang pulang. Ternyata bapak sakit dan aku dikabarin bapak udah ya koma di rumah sakit, seperti itu ya. Nah teman-teman, di sini aku bakal share lagi ya pengalaman aku, karena banyak yang nanya dari kalian, Bun emang boleh ya konsumsi jahe? Jahe itu kan pedas, jahe itu kan sifatnya kayak pedes-pedes gitu ya. Emang boleh ya? Karena ada beberapa orang dokter ya, ini dari pengalaman teman-teman ya. Kalau aku sih, dokter aku nggak pernah ngelarang aku konsumsi jahe, nggak pernah ngelarang ya. Cuman caranya itu diperhatikan sesuai dengan kondisi lambung kita masing-masing. Nah jadi kemarin itu ada ya, di TikTok juga banyak sih yang nanya, emang boleh ya Bun konsumsi jahe, emang boleh ya konsumsi kunyit. Nah jadi kalau kunyit ini kan sudah dikenal ya, sudah dikenal kalau kunyit itu bisa mengobati bahkan menyembuhkan asam lambung, GERD, anxiety, apalagi kalau misalnya kita rutin. Tapi cara mengkonsumsinya itu tergantung dari kondisi kita masing-masing ya. Di sini aku nggak bawa jahenya, nggak bawa juga kunyitnya ya, tapi di sini aku bakal share aja sesuai pengalaman aku. Nah pada saat itu kan aku juga GERD ya, anxiety, dan juga aku radang lambung, gastritis. Aku udah mencoba beberapa cara konsumsi jahe, konsumsi kunyit ya. Awalnya itu ada tetangga aku juga, dia seorang ibu-ibu penjual makan. Dia juga sampai gastritis, sampai dirawat 1 bulan lebih di rumah sakit. Dia itu konsumsi kunyit sampai sembuh total. Saat ini dia diperas, diparut. Setelah diparut, diperas, kemudian diambil airnya secara mentah, lalu dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan sore hari sebelum makan. Dia sembuh karena itu. Aku juga disarankan konsumsi itu karena sensasi aku ya sama dia itu nggak jauh beda. Aku coba dong, bismillah, aku pengen nyoba meskipun itu nggak ketelan ya, karena rasanya tahu sendiri ya kalau jahe dan kunyit ya, atau meskipun hanya kunyit aja nggak ditambahin apa-apa, boleh ditambahin gula aren sih. Cuman pada saat itu karena aku pengen sembuh cepat, makanya aku langsung beli biang kunyit, aku parut, kemudian setelah aku peras, aku minum airnya ya. Ternyata apa yang terjadi, sensasinya itu makin parah ya. Aku tuh begas terus, perut aku tuh kayak dak-dak, kalau ditepuk itu kayak gendang luar biasa. Dan kayak aku takutan banget ya, kayak pokoknya kayak apa ya, pokoknya perubahannya itu signifikan banget. Aku tuh takut, cemas, dan keringat. Aku muntah-muntah, mual-mual.
Kemudian gak lama aku konsultasi dong ke dokter, dok kenapa ya aku kalau konsumsi kunyit langsung kayak gini sensasinya, apa nggak cocok ya? Nah ternyata karena mungkin ya pada saat itu aku belum endoskopi. Oh iya, berarti kata dokter kamu harus rubah caranya nih. Kunyit itu sebenarnya bagus loh, ada kandungan ininya, kandungan ini, dokter menjelaskan ke aku. Tapi kalau misalnya kamu nggak cocok kalau diparut dan dikonsumsi mentah, mendingan kamu rubah deh caranya gitu ya. Caranya kamu ambil kunyit, diiris tipis-tipis, masukkan ke gelas, lalu diseduh dengan air panas. Boleh tambahkan madu atau gula aren. Nah aku coba tuh. Nah cara yang kedua, bisa ambil kunyit, kemudian digeprek atau ditumbuk-tumbuk gitu ya hingga agak halus gitu, lalu dimasukkan ke dalam panci. Setelah itu direbus, airnya 2 gelas jadi 1,5 gelas atau 1 gelas. Nah aku coba nih kedua cara itu ya, aku coba dulu yang diiris tipis-tipis, tapi karena kan itu ini banget di tangan ya, kuning banget, jadi aduh lama-lama bosan juga nih ngiris-ngiris tiap hari, jadi aku beli kayak apa sih namanya, sarung tangan gitu ya. Gak apa-apa lah, yang penting aku sembuh gitu ya. Aku coba, ternyata memang cocok, dan aku konsumsi itu adalah aku makan nasi dulu nih biasanya ya, 2 jam setelah makan aku baru konsumsi. Ternyata enakan sama aku ya, enakan di lambung aku. Nah kemudian aku coba lagi cara yang kedua nih. Caranya ambil kunyit, digeprek atau ditumbuk-tumbuk, setelah itu direbus. Ternyata nggak ada masalah juga, berarti aman. Nah ternyata aku itu nggak cocok konsumsi kunyit yang mentah, jadi harus dalam keadaan matang. Dari situ dokter aku menyarankan, jadi kamu kalau makan apapun itu harus matang, jangan makan yang mentah-mentah dulu, kecuali timun. Timun pun biasanya aku rebus dulu baru dimakan ya, karena timun juga itu bagus untuk lambung ya, tidak memiliki lemak dan dia itu nggak ada getah-getahnya gitu, jadi memang bagus untuk lambung. Juga dipercaya bisa meringankan gejala asam lambung. Jadi untuk kalian yang masih takut konsumsi kunyit jahe, itu bisa dicoba dengan cara itu ya. Kalau nggak cocok dalam keadaan mentah, ya harus dimasak ya, seperti itu. Nah kemudian kapan sih waktunya konsumsi tepung Garut dan air taji? Jadi tergantung dari kondisi lambung kita ya. Kalau misalnya sensasi yang kalian rasakan perih, kayak diperas-peras gitu, yang melilit, itu yang aku konsumsi adalah tepung Garut, karena aku itu ada radang lambung ya. Jadi takutnya ada iritasi di dinding lambung aku, makanya untuk melapisi dinding lambung aku yang iritasi tersebut, aku konsumsinya tepung Garut 3 kali sehari, dan juga aku konsumsinya sebelum makan. Nah kapan aku konsumsi air tajin? Nah kalau misalnya aku sembelit, aku susah BAB, aku susah tidur ya, kemudian aku gampang capek ya, untuk meningkatkan imunitas aku konsumsinya air tajin. Bisa beras organik, bisa beras merah, bisa beras biasa. Jadi yang ada aja. Karena ada beberapa yang komen, itu mah hanya untuk orang kaya bun, karena apa-apa dibeli. Jadi kita bisa pergunakan apa yang ada di rumah aja, jangan dipaksakan, nanti stres lagi ya. Jadi gunakan aja apa yang ada di rumah ya teman-teman ya, jangan dipaksakan. Kalau mau endoskopi juga boleh, tapi pakai BPJS boleh kok ya. Minta rujukan dulu ke puskes atau ke klinik terdekat, karena yang memutuskan untuk endoskopi itu adalah hanya dokter yang merawat kita. Seperti itu ya. Tapi kalian kalau mau konsumsi obat-obatan, silakan konsultasikan dulu ke dokter ya, karena obat yang aku konsumsi belum tentu juga cocok sama kalian ya teman-teman ya. Jadi kondisi itu berbeda-beda. Oke ya, semoga bermanfaat untuk video aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Adifa dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.